Halo teman-teman semua, pada video kali ini kami dari kelompok 6 akan membahas materi mengenai perencanaan dan pengambilan keputusan. Setiap organisasi perlu melakukan suatu perencanaan dalam setiap kegiatan organisasinya. Perencanaan merupakan proses dasar bagi organisasi untuk memilih sasaran dan menetapkan bagaimana cara mencapainya. Oleh karena itu, perusahaan harus menetapkan tujuan dan sasaran yang hendak dicapai sebelum proses perencanaan. Pengertian perencanaan atau planning, Robin dan Coulter 2002. Perencanaan adalah sebuah proses yang dimulai dari penetapan tujuan organisasi, menentukan strategi untuk pencapaian tujuan organisasi tersebut secara menyeluruh, serta merumuskan sistem perencanaan yang menyeluruh untuk mengintegrasikan dan mengkoordinasikan seluruh pekerjaan organisasi hingga tercapainya tujuan organisasi. Fungsi perencanaan. Yang pertama, perencanaan sebagai pengarah. Perencanaan sebagai pengarah akan menghasilkan upaya untuk meraih sesuatu dengan cara yang terkoordinasi. Perubahan yang tidak menjalankan perencanaan sangat mungkin untuk mengalami konflik kepentingan, pemborosan sumber daya, dan ketidakberhasilan dalam pencapaian tujuan, karena bagian-bagian dari organisasi bekerja secara sendiri. Yang kedua, minimalisasi ketidakpastian. Pada dasarnya, segala sesuatu di dunia ini akan mengalami perubahan. Tidak ada yang tidak berubah kecuali perubahan itu sendiri. Perubahan seringkali tidak sesuai dengan apa yang kita perkirakan. Akan tetapi, tidak jarang pula malah di luar perkiraan kita, sehingga menimbulkan ketidakpastian bagi perusahaan. Ketidakpastian inilah yang coba diminimalkan melalui kegiatan perencanaan. Dengan adanya perencanaan, diharapkan ketidakpastian yang mungkin akan terjadi di masa yang akan datang dapat diantisipasi dari jauh-jauh hari. Yang ketiga, minimalisasi sumber daya. Perencanaan juga berfungsi sebagai minimalisasi pemborosan sumber daya organisasi yang digunakan. Jika perencanaan dilakukan dengan baik, maka jumlah sumber daya yang diperlukan, dengan cara bagaimana penggunaannya, dan untuk apa penggunaannya saja dengan lebih baik dipersiapkan sebelum kegiatan dijalankan. Dengan demikian, pemborosan yang terkait dengan penggunaan sumber daya yang dimiliki perusahaan akan bisa diminimalkan, sehingga tingkat efisiensi dari perusahaan menjadi meningkat. Yang terakhir, penetapan standar dalam pengawasan kualitas. Perencanaan berfungsi sebagai penetapan standar kualitas yang harus dicapai oleh perusahaan dan diawasi pelaksanaannya dalam fungsi pengawasan manajemen. Dalam perencanaan, perusahaan menentukan tujuan dan rencana-rencana untuk mencapai tujuan tersebut. Dalam pengawasan, perusahaan membandingkan antara tujuan yang ingin dicapai dengan realisasi di lapangan, membandingkan antara standar yang ingin dicapai dengan realisasi di lapangan, mengevaluasi penyimpangan-penyimpangan yang mungkin akan terjadi, hingga mengambil tindakan yang dianggap perlu untuk memperbaiki kinerja perusahaan. Tahapan dasar perencanaan. Yang pertama, menetapkan tujuan dan serangkaian tujuan. Yang kedua, merumuskan keadaan saat ini. Yang ketiga, mengidentifikasi segala kemudahan dan hambatan. Yang keempat, mengembangkan rencana atau serangkaian kegiatan. Dan yang terakhir, mempertahankan pengendalian. Tahapan dasar perencanaan: menetapkan tujuan dan serangkaian tujuan, merumuskan keadaan saat ini, mengidentifikasi segala kemudahan dan hambatan, mengembangkan rencana atau serangkaian kegiatan, mempertahankan pengendalian. Jenis-jenis perencanaan. Jenis-jenis perencanaan dibagi menjadi 3. Yang pertama, perencanaan berdasarkan jangka waktu. Yang kedua, perencanaan berdasarkan ruang lingkup. Dan yang ketiga, perencanaan berdasarkan tingkatan. Dari 3 jenis perencanaan tadi, yang pertama kita akan membahas rencana berdasarkan jangka waktu. Rencana berdasarkan jangka waktu dibagi menjadi 3. Yang pertama, rencana jangka panjang atau long term planning, yaitu perencanaan yang dibuat dan berlaku untuk jangka waktu 10-25 tahun. Yang kedua, rencana jangka menengah atau medium range planning,
yaitu perencanaan yang dibuat dan berlaku untuk jangka 5-7 tahun. Yang ketiga, rencana jangka pendek atau short range planning, yaitu perencanaan yang dibuat dan hanya berlaku selama kurang lebih 1 tahun. 2. Perencanaan berdasarkan ruang lingkup. Perencanaan berdasarkan ruang lingkup dibagi menjadi 3. Yang pertama, rencana strategis. Rencana strategis atau strategic planning, yaitu perencanaan yang di dalamnya terdapat uraian mengenai kebijakan jangka panjang dan waktu pelaksanaan yang lama. Yang kedua, rencana taktis, yaitu perencanaan yang di dalamnya terdapat uraian tentang kebijakan yang bersifat jangka pendek, mudah disesuaikan aktivitasnya selama tujuannya masih sama. Yang ketiga, rencana terintegrasi atau integrated planning, yang dimana perencanaan itu di dalamnya terdapat penjelasan secara menyeluruh dan sifatnya terpadu. Dan yang ketiga, perencanaan berdasarkan tingkatan. Perencanaan berdasarkan tingkatan dibagi menjadi 3. Yang pertama, rencana induk atau master plan. Perencanaan yang fokus pada kebijakan organisasi di mana di dalamnya terdapat tujuan jangka panjang dan ruang lingkupnya luas. Yang kedua, rencana operasional atau operational planning, yaitu perencanaan yang fokus pada pedoman atau petunjuk pelaksanaan program-program organisasi. Yang ketiga, rencana harian atau day-to-day planning, yaitu perencanaan yang di dalamnya terdapat aktivitas harian yang bersifat rutin. Ada beberapa kendala dalam pembuatan sebuah rencana. Ketidakmampuan membuat rencana atau rencananya tidak cukup baik. Kurangnya komitmen dalam proses pembuatan rencana. Lemahnya informasi, terlalu berfokus pada masa kini, terlalu mengandalkan diri pada bagian perencanaan, memusatkan perhatian pada faktor-faktor yang dapat dikuasainya. Pengambilan keputusan merupakan proses pemecahan masalah dengan menentukan pilihan dari beberapa alternatif untuk menetapkan suatu tindakan di masa depan. Pengambilan keputusan merupakan sikap yang hati-hati dalam bertindak untuk menentukan suatu pilihan dari beberapa alternatif. Pengertian pengambilan keputusan Terry 2003. Pengambilan keputusan menurut Terry adalah pemilihan alternatif perilaku dari 2 alternatif atau lebih. Tindakan untuk memecahkan masalah yang dihadapi melalui pemilihan satu di antara alternatif-alternatif yang memungkinkan. Proses dalam pengambilan keputusan. 1. Investigasi situasi, yaitu identifikasi masalah, diagnosa penyebab, identifikasi tujuan dari keputusan yang akan diambil. 2. Penentuan alternatif, yaitu identifikasi berbagai alternatif keputusan. 3. Penilaian alternatif dan penentuan keputusan, yaitu evaluasi dan penilaian alternatif yang ada dan penentuan alternatif terbaik. 4. Implementasi dan pengawasan, yaitu rencana implementasi rencana yang telah dibuat, pengawasan terhadap langkah implementasi. Dasar-dasar dalam pengambilan keputusan. 1. Intuisi. Pengambilan keputusan berdasarkan intuisi adalah pengambilan keputusan yang berdasarkan perasaan yang sifatnya subjektif. Dalam pengambilan keputusan berdasarkan intuisi ini, meski waktu yang digunakan untuk mengambil keputusan relatif pendek, tetapi keputusan yang dihasilkan seringkali relatif kurang baik karena seringkali mengabaikan dasar-dasar pertimbangan lainnya. 2. Pengalaman. Pengambilan keputusan berdasarkan pengalaman memiliki manfaat bagi pengetahuan praktis. Karena dengan pengalaman yang dimiliki seseorang, maka dapat memperkirakan keadaan sesuatu, dapat memperhitungkan untung ruginya, dan baik buruknya keputusan yang dihasilkan. 3. Wewenang. Pengambilan keputusan berdasarkan wewenang biasanya dilakukan oleh pimpinan terhadap bawahannya, atau oleh yang lebih tinggi kedudukannya kepada orang yang lebih rendah kedudukannya. 4. Fakta. Pengambilan keputusan berdasarkan data dan fakta empiris dapat memberikan keputusan yang sehat, solid, dan baik. Dengan fakta, tingkat kepercayaan terhadap pengambil keputusan dapat lebih tinggi, sehingga orang dapat menerima keputusan yang dibuat itu dengan rela dan lapang dada. 5. Rasional. Pada pengambilan keputusan yang berdasarkan rasio, keputusan yang dihasilkan bersifat objektif, logis, lebih transparan,
dan konsisten untuk memaksimumkan hasil atau nilai dalam batas kendala tertentu, sehingga dapat dikatakan mendekati kebenaran atau sesuai dengan apa yang diinginkan.